Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 9 kelas 553 akan menyampaikan tentang utang pemerintah dalam materi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah. Di sini anggota kami terdiri dari Asrin Martiaswati, Fatin Afina, dan Olivia Mawarni. Oh iya, teman-teman, mungkin di presentasi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaklumi ya. Untuk kritik dan saran bisa disampaikan langsung ke kami bertiga. Selamat menyaksikan. Dasar Hukum Pengelolaan Utang Pemerintah. Dasar Hukum Pengelolaan Utang Pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang pengendalian jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD, serta jumlah kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri oleh pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 tentang jaminan pemerintah pusat atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 05/2015 tentang tata cara penarikan pinjaman dan atau hibah luar negeri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 PMK 08/2008 tentang lelang sun di pasar perdana. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 PMK 08/2009 tentang lelang pembelian kembali sun. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 PMK 05/2011 tentang mekanisme pencairan hibah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 PMK 05/2011 tentang sistem akuntansi hibah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK 05/2015 tentang tata cara penarikan pinjaman dan atau hibah luar negeri, dan terakhir, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 884 KMK 08/2017 tentang strategi pengelolaan utang negara tahun 2018 sampai 2021. Pengelolaan utang publik. Utang negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat dan atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. Pengelolaan utang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 8. Menteri Keuangan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang negara atau menerima hibah yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN. Utang atau hibah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat diterus pinjamkan kepada pemerintah daerah, BUMN, atau BUMD. Biaya berkenaan dengan proses pengadaan utang atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibebankan pada anggaran belanja negara. APBN defisit. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Kemudian, tujuan. Tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Kebijakan pengelolaan utang. Yang pertama, tidak ada agenda politik yang dibersyaratkan oleh pihak kreditor. Kemudian, persyaratan lunak meliputi jangka panjang,
biaya relatif ringan, terutama dari multilateral dan kreditor bilateral. Ketiga, tambahan pinjaman luar negeri neto dianggarkan negatif sejak 2004. Artinya, jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru. Keempat, mengutamakan penerbitan SBN rupiah di pasar dalam negeri. Dan terakhir, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional seperti Global Bond, Global Sukuk, dan Samurai Bond untuk meningkatkan posisi tawar pemerintah sebagai peminjam atau upper hand borrower. Tujuan pengelolaan utang publik. Ada 5 tujuan pengelolaan utang publik. Yang pertama, menaikkan jumlah dana yang dibutuhkan. Kedua, mencapai target biaya atau risiko. Ketiga, mengidentifikasi dan memanajemen trade-off antara biaya dan risiko yang diharapkan. Keempat, mengembangkan atau menjaga efisiensi pasar utang domestik. Dan terakhir, mencapai tujuan pengelolaan utang publik lainnya. Debt management atau pengelolaan utang publik adalah proses untuk menetapkan dan melaksanakan strategi dalam mengelola utang pemerintah untuk beberapa hal. Raise the required amount of funding, pursue its cost or risk objective, identify and manage the trade-off between expected cost and risk, develop or maintain the efficiency of the domestic debt market, and meet any other public debt management goals. Utang di Indonesia digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, benchmark instrumen pasar keuangan, dan instrumen operasi pasar moneter. Karena tujuan penggunaan yang kompleks, sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, andal, dan tepat waktu. Prinsip-prinsip akuntansi utang publik. Ada 6 prinsip. Yang pertama, residence atau wilayah. Berdasarkan standar statistik internasional, residensi tidak didasarkan pada kriteria status nasional atau hukum. Meskipun serupa dengan konsep residence yang digunakan di banyak negara untuk pengendalian pertukaran, pajak, dan tujuan lainnya. Yang kedua, time of recording atau pencatatan waktu. Ada 2 hal, yaitu terkait bunga akrual yang belum dibayarkan dan tunggakan. Prinsip yang ketiga yaitu valuation atau penilaian. Ada 3 hal, yaitu instrumen yang tidak diperdagangkan, instrumen yang diperdagangkan, dan asuransi, pensiun, juga skema jaminan. Prinsip yang keempat, currency atau mata uang. Ada 4 hal. Yang pertama, unit mata uang, konversi mata uang, domestic and foreign currency, and currency of denomination and currency of settlement. Yang kelima, maturity atau jatuh tempo, dan yang terakhir, consolidation atau konsolidasi, merupakan metode penyajian data statistik untuk satu rangkaian unit atau entitas seolah-olah merupakan satu unit. Unit pengelola utang pemerintah dalam Kementerian Keuangan adalah DJPPR. Adapun struktur organisasi DJPPR adalah sebagai berikut. Yang pertama, di urutan paling atas ada Direktur Jenderal PPR. Di bawahnya ada Sekretariat Jenderal, kemudian ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, ada Direktorat SUN, Direktorat Pembiayaan dan Syariah. Ketiga direktorat ini merupakan front office. Kemudian ada Direktorat PRKN, Direktorat PDPPI, Direktorat Strategi Portofolio dan Pembiayaan yang berperan sebagai middle office, dan terakhir ada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement sebagai back office. Infrastruktur pendukung transaksi utang. Yang pertama, DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System adalah aplikasi yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade and Development untuk menetausahakan data utang berupa settlement, reporting, and accounting. Kemudian ada Decision Support System atau DSS, adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam hal ditetapkan kebijakan untuk melakukan issuance, buyback, and debt switch. Kemudian BISSSS atau Bank Indonesia Scriptless Security Settlement System
adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penata usahanya dan penata usahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BIRTGS. Kemudian BIRTGS atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika, khususnya untuk memperoleh transaksi pembayaran bernilai besar yaitu 100 juta ke atas dan bersifat segera. Kemudian ada SPAM dan SASPEM. Kemudian ada MOFIDS atau Ministry of Finance Dealing System adalah sistem yang digunakan oleh Kemenq untuk pelaksanaan proses transaksi penatausahaan SBN. Ada many-to-many apabila seri SBN yang ditransaksikan lebih dari satu seri. Ada staple bonds adalah obligasi yang digolongkan ke dalam program pertukaran obligasi lama dengan dua jenis obligasi baru, di mana obligasi jenis pertama memberikan kupon yang lebih tinggi dari obligasi jenis kedua. Kemudian dealing room adalah suatu ruangan kerja yang khusus digunakan untuk melaksanakan transaksi-transaksi. Terdiri dari transaksi di pasar uang, pasar valuta asing, maupun transaksi-transaksi surat berharga jangka panjang serta transaksi turunannya. Kemudian ada Bloomberg, perusahaan media massa multinasional yang bergerak dalam bidang media dan perangkat-perangkat lunak dalam bidang perbankan dan menyediakan perangkat lunak berbasis perbankan dengan tujuan untuk menganalisis pasar perdagangan, memberikan servis dan kabar terbaru kepada perusahaan finansial dan organisasi melalui Bloomberg Terminal. Dan terakhir, Reuters merupakan sebuah kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, sebagai salah satu penyedia informasi di bidang investasi serta transaksi keuangan lainnya. Selanjutnya ada DMFAS. DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System adalah sistem pengelolaan utang berbasis komputer yang dikembangkan oleh United Nations Conference on Trade and Development yang digunakan untuk menjalankan tugas operasional, memenuhi kebutuhan analisis dan statistik atas pengelolaan utang dan perencanaan keuangan eksternal. DMFAS dapat digunakan oleh negara anggota United Nations dan pada bagian Kementerian Keuangan, Debt Management Office atau DMO, Bank Sentral, dan atau institusi yang terlibat dalam pengelolaan utang, termasuk pemerintah daerah dan Departemen Audit. Program DMFAS menyediakan asistensi atas dua arus aktivitas pengelolaan utang, yakni downstream seperti maintenance database, validasi data utang, operasional utang, pelaporan internal dan eksternal, statistik utang dan analisis dasar, maupun pembuatan link antar software keuangan, serta upstream, misalnya analisis sustainability dari utang yang disediakan oleh World Bank dan IMF. Di Indonesia sendiri, DMFAS diakses dan digunakan oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan PT SMI sesuai dengan kebutuhan dan level wewenangnya. Pengguna utama DMFAS untuk kepentingan manajerial adalah Kementerian Keuangan atau DCPPR. Perkembangan DMFAS. DMFAS pertama kali rilis pada tahun 1980 dengan DMFAS versi 1.0. Kemudian tahun 1985, DMFAS berkembang menjadi DMFAS 2.0 sampai 4.0. Tahun 1990, DMFAS berkembang menjadi 4.1 dan 4.1+. Kemudian tahun 1995, DMFAS berkembang menjadi DMFAS 5.0 sampai 5.1, tahun 2000 menjadi DMFAS 5.2 sampai 5.3, tahun 2005 menjadi DMFAS 5.3, 2010 menjadi DMFAS 6, dan 2015 sampai sekarang menjadi DMFAS 6.1. Subsistem DMFAS di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah versi milik United Nations
Conference of Trade and Development, dan yang kedua adalah DMFAS Interface. Yang pertama, berperan sebagai aplikasi dan basis data utama atau sebagai core system di DJPPR, yang berfungsi untuk mengadministrasikan data pinjaman dan hibah, surat berharga negara atau SBN, dan penjaminan pemerintah. Sementara di DMFAS Interface, dia berperan sebagai penghubung antara DMFAS dan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional, pengelolaan pembiayaan, dan risiko. Terdiri dari dua modul, yang pertama yaitu modul aplikasi administrasi SBN dan modul aplikasi kurs. Berikutnya, kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dan modul-modul yang terdapat dalam DMFAS. Sebelum masuk ke fungsi dan modul-modul yang ada dalam DMFAS, yang pertama kita akan membahas tentang operational life cycle of a debt instrument. Dimulai dari loan negotiation dan signature of agreement. Lalu akan melanjut ke bagian contract information and loan terms. Dua langkah yang pertama ini dalam modul DMFAS sendiri nanti akan masuk ke modul bagian administration. Lalu langkah berikutnya sudah masuk ke siklus hidup utang, yaitu real drawings atau penarikan dan payment of principal and interest atau pembayaran pokok dan bunganya. Real drawing sendiri dalam modul DMFAS nanti akan masuk ke bagian mobilization, sementara payment akan masuk ke bagian debt service. Berikutnya adalah terkait dengan reporting, yaitu reporting on the country's debt. Dalam modul DMFAS akan masuk ke bagian report, dan berikutnya adalah bagian analisis untuk menentukan debt strategy. Dalam modul DMFAS juga terdapat dalam modul analysis. Di sini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang dapat diakomodir oleh DMFAS dan penerapannya dalam DMFAS. Jadi, dalam DMFAS itu ada 5 fungsi pengelolaan utang, dan masing-masing fungsi ini penerapannya dapat dilihat di masing-masing modul yang ada di DMFAS. Yang pertama itu ada fungsi recording atau pencatatan. Ini nanti dapat kita lihat di modul administration yang akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Lalu yang kedua, ada fungsi operating yang diterapkan dalam modul mobilization dan debt service. Yang ketiga, ada fungsi controlling and monitoring. Fungsi controlling sendiri pada DMFAS berupa data accuracy and data validation, ada error check dan echo check. Lalu fungsi monitoring sendiri pada DMFAS terdapat pada laporan pembayaran yang jatuh tempo di bulan depan, laporan pinjaman yang dipilih sesuai parameter yang ditetapkan, identifikasi pinjaman yang terlambat, dan menghitung denda secara otomatis. Lalu fungsi keempat yaitu fungsi reporting akan kita lihat penerapannya di modul reporting. Lalu yang terakhir, fungsi analytical dapat kita lihat penerapannya di modul analysis. Berikutnya adalah modul-modul yang terdapat dalam DMFAS. Jadi di DMFAS itu ada 5 modul utama. Yang pertama itu adalah modul administration. Di sini terjadi pencatatan data terkait pinjaman, obligasi, hibah, pinjaman proyek, dan penerusan pinjaman. Di modul ini juga terdapat beberapa submenu, di antaranya tentang general agreements, reorganization agreements, dan references. Lalu yang kedua, ada modul mobilization. Di sini, kegiatan yang terjadi adalah merekam data disbursement dan tranches, yakni penarikan pinjaman dan pembelian obligasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan roll forward estimate drawings. Yang ketiga adalah modul debt service, yang fungsinya adalah untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga, termasuk komisi dan denda dalam berbagai mata uang. Di debt service ini juga terdapat fungsi-fungsi lain, di antaranya adalah pembuatan schedule dan daftar maturity atau jatuh tempo utang, lalu perhitungan akumulasi denda bunga, perekaman alokasi anggaran dan adjustment factors, serta pembuatan payment order. Lalu modul yang keempat adalah modul reporting, menghasilkan laporan berdasarkan penggunanya, yakni ada internal reports, external reports, dan control reports. Lalu berdasarkan kategori, ada predefined reports without parameters,
predefined reports with parameters, dan user-defined reports. Di modul reporting sendiri ini biasanya menghasilkan dua jenis laporan. Yang pertama itu yang bersifat standar, dan yang kedua itu yang bersifat user-defined atau sesuai keinginan pengguna. Nah, yang bersifat standar sendiri itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama dalam bentuk laporan operasional, dan yang kedua dalam bentuk laporan analitikal. Dan yang terakhir ada modul analisis. Di modul analisis ini terdapat rasio-rasio keuangan yang nanti dijadikan sebagai bahan untuk melakukan analisis dan menyusun portofolio utang pemerintah. Berikut merupakan tampilan dari DMFAS. Bisa kita lihat ada modul administrasi, mobilization, debt service, reports, dan analysis. Berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan utang di Indonesia. Bagan ini merupakan bagan tentang komponen dan instrumen utang pemerintah pusat yang dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman dan surat berharga negara atau SBN. Kita akan mulai dari yang pinjaman. Pinjaman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam negeri dibagi lagi menjadi dua, yaitu pinjaman kegiatan dan pinjaman tunai atau program. Sekarang kita beralih ke surat berharga negara atau SBN. Dibagi menjadi dua, yaitu surat utang negara atau kita singkat sebagai SUN, dan surat berharga syariah negara yang kita singkat sebagai SBSN. Surat utang negara atau SUN dibagi lagi menjadi dua, yaitu obligasi negara dan surat perbendaharaan negara. Obligasi negara sendiri dibagi menjadi dua, yakni yang pertama dalam bentuk valuta asing dan yang kedua dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk valuta asing contohnya adalah samurai bonds dan global bonds. Global bonds sendiri memiliki variable rate reguler. Lalu obligasi negara yang dalam bentuk rupiah dibagi lagi juga menjadi dua. Yang pertama variable rate, yang kedua fixed rate. Yang fixed rate ada yang bersifat tradable dan ada yang bersifat non-tradable. Yang bersifat tradable seperti ORI dan yang bersifat non-tradable seperti SBR, SU, dan SRBI. Berikutnya kita beralih ke yang syariah, surat berharga syariah negara atau SBSN. Berdasarkan jangka waktu jatuh temponya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sukuk negara atau SBSN jangka panjang, dan yang kedua, surat perbendaharaan negara syariah atau SPNS. SBSN jangka panjang dibagi menjadi dua, berdasarkan jenis mata uangnya. Yang pertama dalam bentuk rupiah, yang kedua dalam bentuk valuta asing. Dalam bentuk rupiah berbentuk fixed rate dan ada yang bersifat tradable dan non-tradable. Yang bersifat tradable seperti sukuk negara retail, dan yang non-tradable seperti SDHI. Sementara sukuk yang bentuknya valuta asing berbentuk global sukuk yang terdapat dalam mata uang US dollar. Berikut merupakan bagan dari fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait. Jadi, fungsi pengelolaan utang di Indonesia itu ada 6, dimulai dari pengadaan, settlement, sampai dengan pelaporan. Dimulai dari fungsi pengadaan, itu aplikasi yang dipakai ada 4, yaitu BI, SSSSS, S-nya 4 aja ya. Terus ada Dealing Room, ada Movites, dan ESBN. Lalu yang kedua, fungsi settlement dilakukan melalui BIRTGS, Simponi, dan SPAN. Dalam SPAN sendiri, fungsi settlement ini dilakukan oleh modul penerimaan. Fungsi yang ketiga adalah perekaman, dilakukan di DMFAS dan SPAN. Di DMFAS, fungsi ini dilakukan di modul administrasi, sementara di SPAN dilakukan di modul komitmen. Lalu fungsi yang keempat adalah fungsi penarikan, dilakukan juga di DMFAS dan SPAN. Di DMFAS dilakukan oleh modul mobilization. Berikutnya adalah fungsi yang kelima, yaitu fungsi pembayaran, dilakukan dalam aplikasi DMFAS, SASPEM, dan SPAN.
Dalam DM fast dilakukan oleh modul debt service. Dalam aplikasi SPAN dilakukan oleh modul pembayaran. Lalu fungsi yang terakhir adalah fungsi pelaporan, dilakukan melalui aplikasi DM fast dan SPAN, melalui modul reporting pada DM fast dan modul general ledger pada aplikasi SPAN. Proses bisnis pengelolaan utang di Indonesia. Sekarang kita akan membahas tentang proses bisnis pinjaman atau hibah luar negeri secara umum. Secara umum terdapat 4 tahap ya. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengadaan, yang ketiga adalah disbursement, dan yang terakhir, yang keempat adalah pembayaran. Kita mulai dari fase yang pertama yaitu fase perencanaan. Di fase perencanaan ini dimulai dari pengusulan. Nah, pengusulan sendiri ini dilakukan dengan menginput dokumen-dokumen, diantaranya adalah Blue Book dan Green Book yang berisi usulan-usulan kegiatan yang akan dibiayakan. Nah, berikutnya akan dilakukan penyiapan atau readiness kriteria, di mana di tahap ini akan diseleksi mana saja kegiatan-kegiatan yang sudah siap untuk dibiayakan. Nah, kegiatan yang dianggap sudah siap akan disusun menjadi satu di dalam dokumen yang dinamai daftar kegiatan. Setelah ini kita masuk ke tahap yang kedua yaitu pengadaan. Daftar kegiatan yang udah disusun tadi akan dijadikan dasar untuk bernegosiasi dengan kreditur. Ketika negosiasi tadi nanti sudah berhasil, maka akan menghasilkan loan agreement atau persetujuan atas utang. Nah, fase pengadaan ini sendiri dalam DM Fast dilakukan melalui modul administration. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya yaitu disbursement atau penarikan utang atau hibah dalam hal ini. Nah, dalam modul DM Fast ini dilakukan melalui bagian mobilization. Lalu, fase yang keempat yaitu pembayaran dalam modul DM Fast dilakukan melalui bagian debt service. Nah, ini secara umum ya 4 fase dari perencanaan sampai pembayaran itu kalau dia berupa pinjaman. Tapi kalau berupa hibah, hanya perencanaan sampai disbursement, karena hibah tidak perlu dibayarkan kembali. Nah, setelah fase-fase ini selesai, nanti akan dibuat laporannya dalam modul DM Fast Report. Berikut merupakan mekanisme penarikan dana pinjaman atau hibah luar negeri sesuai PMK 84 tahun 2015. Ada 5. Yang pertama adalah transfer langsung ke RKUN, yang kedua pembayaran langsung, yang ketiga pembiayaan pendahuluan, yang keempat melalui rekening khusus, dan yang kelima melalui letter of credit. Setelah membahas tentang proses bisnis pinjaman luar negeri, sekarang kita akan membahas tentang metode penerbitan surat berharga negara, yaitu instrumen utang pemerintah yang satunya tadi. Nah, dimulai dari mekanisme penerbitan. Ada 2, yaitu melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Yang melalui pasar perdana yaitu melalui penerbitan dilakukan secara lelang dan non-lelang. Contoh-contoh lelang ada SPN on fixed rate, on variable rate, dan sebagainya. Lalu untuk yang non-lelang dibagi lagi menjadi 2 yaitu private placement dan book building. Untuk contoh yang private placement ada Sukuk Dana Haji Indonesia, penempatan dana haji, dan dana abadi umat. Ada juga surat perbendaharaan negara kepada pemerintah daerah pada tahun 2009. Sementara yang book building ada ORI, Sunfalas, Sukuk Negara Retail, dan Global Sukuk atau SBSN. Nah, mekanisme penerbitan yang kedua adalah melalui pasar sekunder atau melalui pengelolaan. Metode yang dilakukan ada 2 yaitu buyback dan debt switch yang akan dibahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Selanjutnya adalah proses bisnis transaksi SUN secara langsung. Diawali dengan persetujuan atas seri, limit transaksi, dan rekomendasi benchmark harga SUN. Yang pertama adalah dealer DJPPR memasuki dealing room. Lalu dealer counterparty mencetak dan mengirimkan deal ticket.
Setelah itu, menyiapkan dokumen hasil transaksi yang akan dikirim ke DJPPR MOF. Setelah itu, DJPPR MOF menetapkan dokumen hasil transaksi dan akan dikirimkan ke BI S4 dan juga BI RTGS. Selain itu, DJPPR juga mengumumkan hasil transaksi. BI S4 dan BI RTGS melakukan settlement kepada dealer counterparty dan memasukkannya ke sistem DMFAS. Dapat dilihat pada keterangan yaitu pada 8A dalam hal transaksi penjualan SUN oleh pemerintah, sedangkan 8B dalam hal transaksi pembelian SUN oleh pemerintah. Dan dapat dilihat juga bahwa tanda panah putus-putus berwarna oranye menunjukkan pembayaran dana, sedangkan tanda panah berwarna merah menunjukkan adanya perpindahan sekuritas. Selanjutnya adalah proses bisnis lelang issuance SBN di pasar perdana. Yang pertama, investor melakukan bidding ke dealer A. Setelah dealer A melakukan bidding, ia akan mengirim ke BIS4 Trading Platform. Lalu, BIS4 mengirimkan aturan main dan pemantauan pelaksanaan lelang, serta data bidding ke DJPPR MOF. Dan DJPPR MOF mengirim tabulasi alokasi ke DSS MOF atau Decision Support System. Lalu hasil lelang yang diputuskan oleh Menteri Keuangan yang mana akan menjadi hasil pengumuman lelang. Setelah itu, BIS4 melakukan settlement ke investor dan memasukkannya ke DMFAS. Bisa dilihat bahwa tanda panah putus-putus berwarna oranye menunjukkan adanya pembayaran dana, dan tanda panah berwarna merah menunjukkan adanya perpindahan sekuritas. Selanjutnya adalah proses bisnis penjualan SBN dengan cara private placement. Yang pertama, suatu pihak yang terdiri atas perusahaan atau pihak tertentu yang ingin melakukan private placement melakukan penawaran pembelian SBN kepada Menq DJPPR. Lalu, DJPPR meneliti dokumen penawaran dan pembahasan internal, yang mana selanjutnya dilakukan pembahasan internal yang akan menghasilkan keputusan iya atau tidak. Jika ya, maka akan dikeluarkan dokumen kesepakatan yang akan disepakati oleh DJPPR. Namun, jika tidak, maka DJPPR MOF akan mengirimkan surat penolakan kembali kepada pihak tersebut. Setelah disepakati, akan dilakukan pengumuman hasil transaksi yang akan dikirim ke BIS4 dan BIRTGS, yang mana akan dilakukan settlement kepada pihak tersebut. Lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam sistem DMFAS. Seperti pada slide sebelumnya, bahwa tanda panah putus-putus berwarna oranye menunjukkan adanya pembayaran dana, sedangkan tanda panah merah menunjukkan adanya perpindahan sekuritas. Selanjutnya adalah proses bisnis transaksi SBN melalui ISBN atau book building. Yang pertama, ada account officer DJPPR yang melakukan setting parameter, monitoring and reporting, serta penetapan untuk diinput ke API ISBN. Lalu, API ISBN melakukan konfirmasi completed order kepada investor. Setelah itu, mitra distribusi SBN Retail Online melakukan registrasi, pemesanan, serta konfirmasi completed order yang akan dikirim ke Bank Indonesia dan Debt Management Financial Analysis System.
Setelah itu, Simponi MPNG2 akan melakukan request kode billing dan status pembayaran yang mana akan dikirim ke span modul penerimaan. Selanjutnya adalah proses bisnis lelang buyback dan debt switching SBN, yang mana awalnya terdapat pengumuman rencana lelang. Lalu, dealer A melakukan offering terhadap MOFITS atau Ministry of Finance Dealing System. Lalu, MOFITS melakukan pemantauan pelaksanaan lelang dan data offering kepada DJPPR MOF dan DSS MOF atau Decision Support System. Lalu juga mengirimkan tabulasi alokasi antara DJPPR MOF dan DSS MOF. Setelah itu, hasil lelang akan diputuskan oleh DJPPR dan sampai pada pengumuman hasil lelang. Setelah itu, MOFITS melakukan award offers ke dealer B. Lalu, settlement dikirimkan ke peserta lelang. Setelah settlement tersebut dikirimkan, selanjutnya adalah diinput ke DMFAS dan terdapat keterangan bahwa tanda panah putus-putus berwarna oranye menunjukkan adanya pembayaran dana, sedangkan tanda panah berwarna merah menunjukkan adanya perpindahan sekuritas. Selanjutnya adalah proses bisnis penerbitan penarikan pinjaman atau hibah. Terdapat DMFAS yang melibatkan modul administration dan modul mobilization. Pada modul administration terdapat aktivitas registrasi nomor pinjaman atau hibah atau PBS. Sedangkan pada modul mobilization terdapat aktivitas perekaman penarikan. Setelah itu diterbitkan SP3 dan SP4H, yang mana akan disampaikan ke KPPN KPH. KPPN KPH adalah KPPN khusus pinjaman dan hibah. Dan yang terakhir adalah pelaporan atas penarikan pinjaman atau hibah. Dapat dilihat bahwa data-data yang direkam terdapat tanggal valuta penarikan, tanggal kurs valuta, tanggal terima dokumen, mata uang efektif, jumlah penarikan dalam uang efektif, dan seterusnya. Selanjutnya adalah proses bisnis pembayaran pinjaman atau utang. Jika slide sebelumnya membahas penarikan utang, maka sekarang kita akan membahas pembayaran pinjaman atau utang, yang mana diawali dengan DMFAS tetapi dengan modul yang berbeda. Bukan dengan modul administration dan mobilization, melainkan dengan modul debt service dan modul reports. Pada modul debt service, kita mengelola modul pembayarannya baik pokok maupun bunga serta laporannya. Diawali dengan perekaman rencana pembayaran dan tagihan, lalu dicetak dokumen pembayaran dan direkam pada span, yang mana pada tahap ini masih termasuk ke dalam bagian DJPPR. Sedangkan pada proses SP2D dan pelaporan sudah termasuk ke dalam bagian KPPN KPH. Fitur dan output. Selanjutnya adalah General Info atau Agreement Info. Berikut merupakan tampilan dari fitur DMFAS, yakni General Info atau General Information, yang mana setiap ada pinjaman maka akan harus mengisi terlebih dahulu data-data yang diperlukan sebagai berikut. Seperti pada identification, terdapat instrument ID, creditor reference, name, long name, dan other reference. Ada juga kolom maturity dengan pilihan medium atau long term dan juga short term. Lalu ada agreement dates, agreement amount, agreement authorization, yang mana penjelasan dari gambaran general info tersebut ada pada slide berikutnya. Selanjutnya adalah input dan dokumen sumber.
yang mana pada slide ini akan menjelaskan tentang slide sebelumnya. Yang pertama, input instrument ID, yaitu loan ID. Yang kedua, input name, yaitu nama proyek atau program dengan maksimal 30 digit. Yang ketiga, input creditor reference, yaitu kode atau identitas referensi instrumen versi kreditor. Yang keempat, menginput other reference, yaitu referensi lainnya. Yang kelima, menginput loan name atau nama proyek program versi lengkap dengan maksimal 300 digit. Yang keenam adalah menginput maturity. Apabila utang jangka pendek, yaitu dengan maturity kurang sama dengan 1 tahun. Dan apabila utang jangka panjang dengan maturity lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah menginput status, yaitu status utang. Selanjutnya menginput signs, yaitu tanggal penandatanganan debt agreement. Dilanjutkan dengan menginput effective limit, yaitu batas pengefektifan pinjaman. Dan yang terakhir adalah menginput efektif, yaitu tanggal pengefektifan pinjaman, yang mana dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 dokumen sumbernya adalah loan atau grant agreement. Berikut merupakan tampilan dari mobilization, yang mana sebelum melakukan penarikan dana, maka harus menginput terlebih dahulu data-data yang diperlukan sebagai berikut. Seperti pada kolom instrumen, drawing identification, link to, drawing related date, exchange date, serta amount, yang mana penjelasannya ada pada slide berikutnya. Berikut adalah input dan dokumen sumber untuk menjelaskan slide sebelumnya. Yang pertama adalah menginput loan ID dengan keterangan nomor loan dan dokumen sumber loan agreement atau number di MFAS. Lalu yang kedua adalah request number, yaitu nomor permintaan penarikan. Untuk kasus pemerintah Indonesia adalah nomor withdrawal application atau WA atau dokumen yang dipersamakan dengan dokumen sumber NOD atau withdrawal application. Selanjutnya adalah menginput reference, yaitu referensi diisi jika diperlukan. Selanjutnya adalah menginput proyek, yaitu proyek yang dibiayai oleh loan dengan dokumen sumber proyek ID. Selanjutnya adalah creditor value date dengan keterangan tanggal penarikan dan dengan dokumen sumber NOD atau withdrawal application. Selanjutnya adalah date receipt, yaitu tanggal diterima dengan dokumen sumber NOD atau withdrawal application. Selanjutnya adalah input date of local exchange rate, yaitu tanggal kurs untuk konversi dengan dokumen sumber NOD atau withdrawal application. Selanjutnya adalah exchange arrangement, yaitu jika memakai kurs tertentu dengan dokumen sumber NOD atau withdrawal application. Selanjutnya adalah amount in effective currency, yaitu nilai dalam mata uang penarikan dengan dokumen sumber NOD atau withdrawal application. Format laporan di MFAS. Berikut adalah laporan yang dihasilkan oleh DMFAS, yaitu yang pertama adalah standar reporting reports, berisi berbagai jenis laporan operasional dan manajerial, mulai dari rekapitulasi pembayaran, denda, total penarikan, jatuh tempo utang, dan lain-lain, yang format dan isiannya telah diatur by default oleh aplikasi.
Dalam standar reporting terdapat dua tipe laporan, yakni predefined report without parameters dan predefined report with parameters. Selanjutnya adalah user-defined reporting, yaitu berisi berbagai jenis laporan yang isiannya ditentukan oleh pengguna, baik dengan atau tanpa parameter sesuai dengan laporan yang ingin dihasilkan. Lalu yang ketiga adalah World Bank Reports, yaitu berisi format laporan yang disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh World Bank dan dikhususkan untuk pinjaman atau hibah dari World Bank. Berikut merupakan contoh dari standard report, yang mana terdiri dari identification, debtor information, creditor information, general characteristic, dan loan status. Berikut merupakan user-defined report laporan outstanding utang. Laporan ini termasuk salah satu jenis user-defined report yang datanya dapat diambil dari modul report di MFAS. Berikut dapat dilihat mengenai posisi utang atau outstanding, yaitu ada pinjaman atau loans dan surat berharga negara atau securities. Pinjaman luar negeri atau external loans yaitu terdiri dari bilateral, multilateral, komersial, dan suppliers. Dan juga terdapat pinjaman dari dalam negeri atau domestic loan. Surat berharga negara yaitu terdiri atas dua, yaitu denominasi falas atau foreign currency dan denominasi rupiah atau local currency. Risiko dan pengendalian. Risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan utang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya gangguan teknis operasional pada sistem pembayaran utang. Yang kedua, adanya perubahan alamat atau tujuan pembayaran karena adanya amandemen pinjaman. Lalu yang ketiga, karena adanya perbedaan hari libur dengan negara domisili lender atau kreditur. Lalu yang keempat, adanya dokumen tagihan yang tidak terjadwal sehingga menyebabkan perbedaan detail pembayaran dengan di database. Lalu untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan government coordination, early warning, dan database up to date. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.